Kita mulai. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita kedatangan pemonek dari IPM. Ada Pak Dr. Hasan dan ada Pak Dr. Henry. Terima kasih atas kehadirannya untuk memastikan pembelajaran kita. Oke, untuk itu mungkin ada hari ini berapa orang yang masuk ya? 12. Harusnya kan 12 orang kan ya? Satu nggak masuk. Iya, ada Pak Mulis ya? Pak Mulis sama Pak Arif. Ya, Pak Mulis sama Pak Arif. Oke, baik. Saya catat dulu ya, Pak Mulis sama Pak Arif ya. Pak Mulis sama Pak Arif tidak masuk. Nah, ini ada cek kado jadi langsung saya apa? Iya, Pak. Pak Mulis tadi katanya ada apa? Ada kendala ya? Ada rapat dengan yayasan. Ada rapat ya dengan yayasan. Yang satunya? Wisuda. Tapi yang izin itu Pak Muis, yang satunya bukan izin. Berarti Pak Muis tak tulis izin ya? Iya. Tapi untuk yang satunya apa? Ada yang memberitahu? Oh, izin ke izin ya, baik ya. Jadi dua-duanya izin. Baik, terima kasih. Baik. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan ya pembelajaran yang minggu kemarin tentang apa? Permasalahan di SD. Untuk sebelum kita materi, ada nggak yang menyumbangkan video ya? Ini. Biar kita itu lebih apa? Lebih fresh. Siapa? Bu siapa? Bu Indra, silakan Bu Indra. Atau dimatikan dulu, tidak dimatikan ya. Ayo Bu Indra. Ini video tentang apa Bu Indra? Ini menjelaskan tentang bahwa robot itu bisa menggantikan manusia. Oke, silakan di kita lihat ya, bagaimana robot menggantikan manusia ya. Ya, jadi ini robotnya bernama Sophia, di mana Sophia ini dirancang sama dengan manusia. Dia mempunyai akal, penginderaan, dan sekaligus dapat diperintah sesuai keinginan kita. Ini orang terkaya di dunia ya. Seperti hal ini diterangkan bahwa ada seseorang memberi tahu tentang robot, maka robot tersebut bisa menirukan gerakan dari orang tersebut. Seperti ini gerakannya. Berapa menit? Oh sudah ya. Ya. Oke, terima kasih Bu ya. Ya, Setelah ini. ya. Penjelasan dari saya, terima kasih. Oke, baik. Jadi apa? Kedepannya robot akan menggantikan apa? Manusia. Di restoran akan diganti, hanya beberapa orang saja mungkin mematikan ya. Kalau nanti juga ada robot yang menggantikan guru ya. Iya. Iya. Menggantikan Ada guru. juga menggantikan di pabrik juga, Pak. Pabrik juga. Ya. Tapi ada satu yang nggak bisa digantikan, itu adalah karakter. Ya, bedanya antara robot dengan manusia adalah karakter. Maka yang paling penting sekarang adalah bukan kepintaran, tapi adalah karakter. Kita tekankan kepada peserta didik kita, baik nanti Anda menjadi guru di SD, bahwa yang penting itu disiplin dan karakter ya. Bukan masalah kepintaran. Kalau kepintaran kita kalah dengan apa? Nah, baik. Oke, untuk itu kita masuk ke dalam kegiatan inti ya. Jadi kita coba untuk ini ya. Minggu kemarin kita membahas tentang permasalahan pengajaran di SD. Nah,
Sekarang kita ingin fokus bagaimana permasalahan, lalu solusinya seperti apa. Nah, untuk itu kita bentuk kelompok. Bagaimana kelompok? Apakah saya bentuk atau Anda yang bentuk sendiri? Oke, kalau bentuk sendiri silakan. Mau berapa kelompok? 4 atau 3? 3 kelompok ya? Silakan. Mau klaster? Apakah mau berdasarkan tanggal lahir, bulan lahir, atau berdasarkan usia, atau berdasarkan tempat tinggal? Silakan ya. Terjue, demokratis ya, silakan. Silakan. Mengklaster karena ini agak membutuhkan beberapa menit. Anda perlu berapa menit untuk diskusi? Itu dia kelompok itu poinnya sama, permasalahan dan solusi. Sama, biar nanti punya apa? Bisa disaringkan. Jadi kalau bisa itu, kalau kita memberikan tugas ke peserta didik kita, itu jangan berbeda. Biar sama, biar nanti bisa dikomparasikan. Jadi akhirnya peserta didik itu mengalami hal yang sama gitu ya. Oke, silakan. Mau kelas ini harus dibongkar ya? Oke, silakan. 3 kelompok aja nggak apa-apa. Oh, ini bisa langsung ya? Bisa langsung apa? Oke, silakan. Saya beri waktu berapa menit? Karena ini ada satu pembelajaran berapa menit? Anda perlu berapa menit? 10 menit. Nggak kurang 10 menit? 15 menit. Oke, mulai sekarang ya. 15 menit ya. Itu waktunya 15 menit. Oke, 15 menit. Oke. 14:35 ya. Kita silakan. Permasalahan Anda bisa refleksi karena di sini beberapa guru ya. Ini guru ya, ada guru ya. Ada yang beberapa guru. Anis guru ya? Belum, masih calon guru itu. Iya, Pak. Oh guru. Iya guru di kelas. 2. Pasti punya ini, punya pengalaman ya. Kira-kira permasalahan apa? Pengajaran ini bukan pendidikan ya. Yuk, 1, 2, 3. Jadi nanti ini adalah diskusi 15 menit. Nah setelah itu nanti presentasi ya. Boleh satu kelompok langsung di depan atau ada perwakilan atau 2 orang sebenarnya. Oke. Enggak strategi ada strategi model. Pertama strategi. Enggak iya lepas strategi itu kayak gimana? Kalau metode kan kayak model itu strategi termasuk strategi. Tapi itu ya kooperatif. 3. Permasalahan di kelas 4, satu di kelas 5, satu di kelas 6 gitu kan. Boleh ya, Yang paling colok itu ya, kayak di kelas 4 ini kan kerajaannya sesuai materinya. Kalau untuk kelas 4 mereka Sami ya, kalau di kelas 6 ASEAN-nya, kalau di kelas 6 aku nomor milih. Oke, baik. Mana yang sudah selesai? Yang sudah selesai ya Pak? Saya. Oke, berarti nanti presentasi ya. Oke. Kelompoknya Anis masih berapa menit? Hah? Masih merancang solusi. Oh, tinggal merancang solusinya. Untuk kelompok yang ini bagaimana? Masih merancang solusinya. Oh, sama ya. Oke, berarti berapa menit lagi? 10 menit. 10 menit ya? Baik, kita tunggu 10 menit. Biasanya pada Terus udah. kadang itu cerah. Dengan Oke, sekarang ada kelompok yang sudah selesai lebih duluan, maka karena dia lebih duluan, maka dia lebih presentasi lebih duluan.
Untuk itu kita beri waktu berapa menit kira-kira untuk presentasi? Hah? PPT-nya luar biasa 30. Oh 10 menit ya. Presentasi 10 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk itu kita beri waktu untuk kelompok 1 ya. Oke, silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang hasil diskusi kami mengenai permasalahan pembelajaran IPS di SD. Yang pertama ada saya Aziza, ada Bu Indra, dan Pak Aziz. Baik, yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Aziz, silakan. Baik, terima kasih moderator. Tentang hambatan pembelajaran IPS di SD. Hambatan pembelajaran IPS di SD menurut Putri Puspa tahun 2021, permasalahan yang muncul adalah kompetensi dasar atau disebut KD dalam kurikulum mata pelajaran IPS belum terstruktur secara terpadu, walaupun sub mata pelajaran sudah tidak dikenal lagi. Namun kurikulum kompetensi dasarnya dalam standar isi tersebut masih menunjukkan secara eksplisit substansi dari masing-masing sub mata pelajaran. Dampaknya dalam mengajar, guru cenderung mengikuti kurikulum berdasarkan urutan yang ada. Nah, bahkan masih sering ditemukan guru yang mengajar IPS ekonomi, IPS sejarah, atau IPS geografi secara terpisah-pisah. Hambatan pembelajaran IPS di SD menurut MK Ulang K5 dan Ramadhan tahun 2018. Yang pertama, pendekatan teacher centered atau pada pendekatan ini guru lebih banyak melakukan kegiatan belajar mengajar dengan bentuk ceramah atau lecture. Yang kedua, dominasi metode expository pembelajaran IPS yang didominasi expository, maksudnya siswa mengikuti pola yang ditetapkan oleh guru secara cermat. Yang ketiga, tumbuhnya budaya belajar verbalistik. Pembelajaran verbalistik ini selalu menggunakan penyampaian lisan dalam belajar atau sering kita sebut dengan ceramah. Yang keempat, mengajar berpusat pada buku teks atau textbook center dalam pembelajaran IPS pendidikan dasar, yaitu di sekolah dasar berdasarkan pengalaman guru selalu menyampaikan materi dengan menggunakan metode ceramah dan terpaku pada buku. Tentu hal ini membuat siswa bosan dan malas karena terus-menerus mendengarkan guru yang berbicara di depan. Yang kelima, evaluasi yang berorientasi pada kognitif tingkat rendah dalam menyampaikan serta mengevaluasi hasil belajar siswa. Guru menggunakan standar rendah, yaitu hanya kognitif saja, bahkan hanya pada tingkat kognitif 1C1 dan kognitif 2 disebut C2, atau pada tingkat pengetahuan dan pemahaman tingkat sampai pada tingkat C3 sampai C6 yang disebut aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Yang keenam, posisi guru ini yang masih transfer of knowledge seperti yang telah dijelaskan di atas. Guru yang selalu mendominasi dalam pembelajaran akan selalu mengambil alih, bahkan cenderung menguasai semua proses dalam pembelajaran. Selanjutnya disampaikan oleh Bu Aziza. Baik, terima kasih Bapak. Untuk yang selanjutnya yaitu ada solusi pertama pada strategi pembelajaran di SD. Strategi pembelajaran IPS di SD itu apa aja? Strategi pembelajaran sendiri itu memiliki makna, yaitu suatu cara atau pola yang digunakan oleh pendidik di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Kemudian apa itu IPS? IPS itu merupakan suatu pendekatan interdisipliner dari pengajaran
pelajaran ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, dan sebagainya menurut Hidayati tahun 2008 halaman 7. Kemudian di strategi pembelajaran IPS di SD sendiri kita harus mengetahui artinya terlebih dahulu, yaitu cara-cara membawakan pengajaran IPS agar segala prinsip dasar serta sasaran pengajaran IPS dapat terlaksana dan tercapai secara baik. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip-prinsip pemilihan strategi pembelajaran IPS di SD. Menurut kami, yang pertama, sebelum melakukan pembelajaran itu harus memiliki makna atau bermakna yang dinamakan meaningful. Yang kedua, integratif. Yang ketiga, berbasis nilai atau value based. Yang keempat, menantang atau challenge. Yang kelima, aktif. Yang keenam, pengembangan berbagai potensi dasar siswa SD. Yang ketujuh, keberagaman latar belakang lingkungan sosial di SD. Dan yang kedelapan, kesinambungan dan tahapan perkembangan sosial peserta didik. Baik, di sini ada pengajaran konsep. Dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan induktif dan deduktif. Di mana induktif itu di dalam, yang deduktif adalah di luar. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Bu Indrawati. Terima kasih, Bu. Di sini saya akan menerangkan tentang metodologi dalam mengajar IPS di SD. Yang pertama, metodologi mengajar adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta pendidik. Metode-metode pembelajaran IPS SD ada beberapa macam, yaitu pertama, metode ceramah, yang kedua, menggunakan metode diskusi, yang ketiga, menggunakan metode demonstrasi, yang keempat, metode latihan keterampilan, yang kelima, metode eksperimen, yang keenam, metode tanya jawab, yang ketujuh, metode inquiry, yang terakhir adalah metode karya wisata. Metode ceramah ini yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa pada umumnya, mengikuti secara pasif menurut Muhyiddin Syah tahun 2000. Begini contohnya dari metode ceramah, di mana di saat itu guru menerangkan sesuai materi pelajaran IPS di dalam kelas dan siswa-siswa semuanya menyimak di dalam kelas tersebut. Yang kedua adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah metode mengajarkan yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah atau yang disebut problem solving. Di mana guru di dalam kelas membagi beberapa kelompok, yang dimana satu kelompok bisa terdiri dari 4 orang atau 5 orang. Di situ guru memberikan tentang pertanyaan dan bagaimana solusinya, sehingga di sini murid-murid dapat memecahkan masalah secara bersama-sama yang bertujuan untuk agar murid ini bisa mempererat hubungan dengan temannya dan bisa menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Next. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini adalah metode mengajar dengan cara memperagakan benda, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, di mana guru ini menerangkan tentang pembelajaran IPS dengan cara